Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Azhar Rifyadi dengan NPM 22304008. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 2, di mana tugasnya adalah implementasi naive Bayes di mata kuliah machine learning. Pertama-tama saya di sini untuk mempelajari file, di mana file untuk naive Bayes-nya dan juga untuk filenya itu ada di sini. Kemudian untuk source-nya atau datanya yang akan diinputkan itu ada di sini dengan nama weather.data.csv ya, dalam bentuk CSV. Nah, untuk mempelajarinya, saya di sini menggunakan Visual Studio Code dalam bahasa Python. Ini pertama untuk yang ada di Google Drive dulu. Ini kita importkan dulu pandasnya, kemudian pandas itu untuk membaca dan memproses data CSV. Jadi sebelumnya di sini sudah ada data weather data CSV-nya. Di sini ada ID, ada kolom outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Nah, dan ini adalah isi datanya. Nah, pertama kita importkan dulu pandasnya, std, kemudian membaca datanya dengan menuliskan ndf sama dengan pd read csf. Kita akan membaca data tadi yang ini, kemudian kita printkan data tadi ke konsol agar bisa dilihat. Kemudian karena kita nggak butuh kolom ID, jadi kita akan menghapus kolom ID di sini, buat variabel baru di mana variabel tadi yang masih ada kolom ID-nya kita tuliskan drop kolom ID. Kemudian kita akan printkan df2 ini, variabel baru ini, di mana akan menampilkan baris tanpa kolom ID. Kemudian selanjutnya kita importkan pustaka yang diperlukan. Karena ada pustaka label encoder ya. Ini tuh untuk mengubah data kategori teks menjadi angka. Kemudian ada train test split. Nah, ini tuh untuk membagi data menjadi training set dan training test dan testing set. Kemudian yang ketiga ada multinominal NW. Nah, ini tuh untuk model naive Bayes untuk klasifikasi. Kemudian ada accuracy score dan classification report. Nah, itu untuk mengevaluasi performa dari modelnya. Kemudian pertama kita akan membaca data dari file CSV tadi, cf, pd, read csf, weather data, dan csv. Kemudian tadi menghapus kolom ID-nya. Kemudian kita inisialisasi label encoder-nya. Di sini ada label encoder. Untuk label encoder itu untuk mengubah kategori teks menjadi angka ya. Kemudian kita encoding untuk kolom kategorinya. Di sini for kolom dalam kolom outlook, temperatur, humidity, dan play. df2 kolom, dimana di sini tuh tabel yang tanpa ID. Diisi parameternya kolom. Kemudian LA itu yang ini tadi, label encoder. Kemudian split transform, df2 kolom. Kemudian mengkonversi fitur biner dari windy menjadi 0 atau 1 atau true or false. Di sini kita tuliskan df2 kurung siku buka windy kurung tutup sama dengan df2 windy dot s5 integer. Kemudian kita definisikan x fitur dan y targetnya. Di sini x fiturnya itu kita keluarkan targetnya yang play ini, kita keluarkan dari tabel. Untuk y-nya sendiri kita set untuk targetnya. Kemudian kita print dulu datanya.
Apakah sudah benar atau belum, kita cek nanti. Nah, kemudian kita akan membagi data menjadi training dan juga testing set. Nah, kita tuliskan X train, X test, Y train, dan Y test sama dengan train test split. Dimana masukkan parameternya pertama ada X-nya, kemudian Y, kemudian test size-nya 0,2, kemudian random state-nya 42. Kemudian ini saya kasih model naik bias. Di sini kita tulis model sama dengan multinominal NB. Kemudian kita akan menampilkan data training. Sebelum training kita ketikkan print xtrain, enter. Xtrain-nya di sini tuliskan lagi tabelnya maksudnya. Kemudian di sini menampilkan tabel untuk ytrain. Nah, kemudian latih model dengan data training. Di sini ada model .fit, kemudian parameternya ada xtrain dan ytrain. Kemudian kita menampilkan data testing ya sebelum diprediksi. Kita printkan dulu ini dan juga ini. Kemudian kita prediksi hasilnya dengan menuliskan kode ypred sama dengan model.predict. Kemudian parameternya adalah xtest ya. Kemudian evaluasi modelnya. Kita buat variabel akurasi, kemudian masukkan akurasi score, fungsi akurasi score, dimasukkan parameternya ytest dan ypred. Kemudian print akurasi modelnya, juga akurasinya yang ini. Dengan di dua angka di belakang koma, oke, ada 2.2 itu. Kemudian kita akan mencetak laporan klasifikasinya. Nah, kita printkan laporan klasifikasi di enter, kemudian tuliskan klasifikasi report dengan parameter ytest, ypred, dan zero division. Nah, biar nggak lama kita langsung aja running untuk mengetahui inputnya. Nah, ini untuk inputnya. Dimana ini untuk tadi yang mendefinisikan tabel dulu. Nah, yang ini membaca data dulu. Kemudian menampilkan yang pertama ini, yang masih ada kolom ID-nya. Kemudian ini DF2 ini yang kolom ID-nya itu udah dihapus. Kemudian ini untuk encoding kolomnya. Kita rubah yang tadinya datanya tuh kayak gini, outlook tuh Sunny misalkan. Sunny, kemudian uppercase, ini kita rubah menjadi jadi angka gitu, jadi 2, 2, 0, 1 kayak gitu. Kemudian ini kita definisikan komputer itu yang mengkonversi bintang itu yang ini ya, menjadi 0101 gitu. Kemudian mendefinisikan X fitur dan Y target. Nah, di sini untuk menampilkan data yang X yang ini, yang play-nya di drop, ini hasilnya. Kemudian untuk data Y-nya, dimana yang target, nah itu hasilnya itu ini. Ini nama kolomnya. Kemudian untuk X-train ini menampilkan data training sebelum training. Ini X-train, outlook yang ini. Dan ini X-test-nya, test. Ini hasilnya. Kemudian ini ya tesnya. Satu itu menandakan iya. Kalau 0 itu menandakan tidak, berarti tidak bermain. Nah, untuk akurasi modelnya tadi dihitung lewat fungsi yang ini.
itu dapat akurasinya tuh 0,67. Kemudian laporan klasifikasinya ini untuk 0 untuk yang bermain itu precisionnya 1, recall-nya 0, kemudian advance score-nya 0, support-nya 1. Kemudian untuk yang bermain ya atau jawabannya ya, itu precisionnya 0,67, recall-nya 1, advance score-nya 0,80, support-nya 2. Kemudian untuk akurasinya itu 0,67, macro average-nya itu segini, dan weight average-nya itu segini. Itu untuk yang menggunakan weather-data.csv. Nah, untuk selanjutnya, ini saya sudah membuat, karena di tugasnya itu, yang nomor 2 tuh, praktek buat file CSV dari segi kasus. Nah, karena saya NPM-nya belakangnya 0,86, jadi saya NPM-nya genap. Jadi saya akan mendapatkan kasus rekomendasi karyawan yang ini ya. Nah, saya sudah buat file CSV-nya di sini, data rekomendasi. Nanti ada nomornya, ada kehadiran, lingkungan, kerjasama, prakarsa, dan rekomendasi. Dan ini adalah isi datanya. Nah, ini untuk codingan dari data rekomendasi ya. Pertama kita importkan dulu pandasnya seperti tadi, kemudian importkan juga library yang dibutuhkan seperti tadi. Kemudian kita akan membaca data dari file CSV-nya yang ini, data rekomendasi CSV. Kemudian inisialisasi label encoder-nya. Kemudian kita akan encoding untuk kolom kategori seperti ini. Seperti tadi juga sama, cuman beda di nama kolomnya aja. Kemudian definisikan X fitur dan Y targetnya. Di sini kita untuk di X itu kita akan mendrop untuk rekomendasi. Karena rekomendasi itu targetnya kan. Nah, di Y itu kita akan mendefinisikan bahwa rekomendasi doang yang akan ditampilkan. Nah, kita di sini mencetak si X sama si Y-nya. Kemudian membagikan data menjadi training test dan testing test. Ini untuk pembagiannya masih sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada inisialisasi model naik bias, itu untuk membuat model naik biasnya. Kemudian menampilkan data training sebelum di training. Ini untuk menampilkan data-data trainingnya dulu. Yang X training, yang Y training. Kemudian latih model dengan data training. Pakai model fit kayak tadi. Masukin parameternya X trainnya sama Y trainnya. Kemudian menampilkan data testing sebelum diprediksi. Nah, kita melihat dulu data hasil testing itu gimana sih. Kemudian setelah itu kita prediksi hasilnya pakai Y prediksi, ketikkan model, kemudian dot predict, isi parameternya dengan X testnya. Kemudian evaluasi modelnya, akurasi sama dengan akurasi score, masukkan parameternya YT sama Y prime-nya, kemudian print akurasi modelnya dengan variabel akurasi 5 juta. Kemudian kita cetak laporan klasifikasinya. Nanti kita tampilkan klasifikasi reportnya, di mana di sini ada parameter YT, Y-prime juga demikian. Agar gak lama kita running aja. Nah, ini untuk hasil dari yang pakai data ini, data rekomendasi. Pertama data X-nya itu ini, nomor kehadiran dan lain sebagainya. Kemudian data Y-nya atau targetnya itu ini, dengan nama rekomendasi, nama kolomnya. Kemudian X-train-nya itu ini. Kemudian Y-train-nya itu ini dengan nama rekomendasi. Kemudian untuk X-test itu ini kolomnya, dan ini data-datanya. Kemudian untuk Y-testnya itu ini. Kita ngambil ID ke-9, 10, sama ke-11. Ini untuk rekomendasinya tuh 0, 1, dan 0. Atau tidak, kemudian iya, dan tidak.
akurasi modelnya tuh 0,33. Kemudian laporan klasifikasinya seperti ini, ada precision, recall, advanced score, dan support. Untuk 0 itu precisionnya 0,50, recall 0,50, advanced score-nya juga 0,50, supportnya 2. Untuk satu itu precisionnya 0, recall-nya 0, advanced score-nya 0, dan supportnya tuh 1. Untuk akurasinya tuh 0,33 dengan supportnya 3. Untuk macro average-nya tuh 0,25, 0,25, 0,25, untuk supportnya 3. Untuk weight average-nya tuh kayak gini, 0,3 semua untuk precision, recall, dan advanced score, dan 3 untuk supportnya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk praktek Naive Bayes, dimana tadi kita udah nyobain pakai data weather yang dicontohkan sama ibu. Kemudian kita juga udah melakukan menggunakan data rekomendasi pekerjaan seperti yang disuruh di tugas nomor 2 ya, untuk NPM genap. Ya, mungkin sekian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan.